Nah, kemudian ini juga sama ya, kita ini modifikasi dari pad ya, dibuka, kemudian juga di ini tempatnya kecil banget Pak. Segini kalau untuk dikasihnya ya, pembungkusnya. Setelah itu jangan lupa NaCl ya, tuangkan. Boleh mana aja. Ini yang untuk suction nanti. Kemudian untuk kanul ya, dengan kanulnya. Kemudian satu lagi nanti untuk stoma. Nah ini sudah siap, kita ini pasiennya terpasang 8 liter per menit ya, tidak mungkin terpasang itu tanpa ada oksigen. Di awal 8 liter. Kita konekan ya. Karena ini menggunakan suction yang biasa. Kalau di sentral di ICU dia ada khusus untuk suction, terus ada tabung untuk botol suction untuk menampungnya. Nah, kita siapkan untuk suctionnya. Oke. Penghitungannya. Ini tadi yang selang kateter ya. Kalau membuka masih boleh, tapi nanti pas-pasan nggak boleh. Ini harus steril ya, karena akan masuk ke paru-paru. Dibuka ya, kemudian kita bisa dekatkan ke pasien. Nah ini putihnya kita sambungkan. Kalau ini kan nggak steril ya, jadi pertahankan. Nanti yang tangan kiri udah pakai handscoon itu pegang yang putih, yang kanan pegang yang bening ya. Ini begini, ini kita sambungkan dulu. Nah, posisi seperti ini ya. Ya, ini ya. Nah, kemudian kita hidupkan suction kateter. Kita pakai handphone. Ini oksigenasi. Ini kita ini kan udah siap, pokoknya nanti oksigen sama suction kateter selama perawatan biarkan saja on ya, karena kita tidak tahu ketika perawatan pasiennya gitu, jadi kita langsung suction, terus tiba-tiba saturasi oksigennya turun, kita langsung pasangkan tracheostomy masknya. Ini kita pasang lakukan hidroksigenasi dulu ya. Jadi teman-teman ini taruh di 10, atau teknik yang kedua itu bisa pakai ambubek ya, jadi dipasangkan ambubek nanti sini ya, atau kalau dia ada penghubung itu kita bisa kasih ambubek 2 kali. Nah sudah ya, kemudian kita turunkan karena kita akan melakukan kita pakai handphone merenya. Tujuh setengah tuh mbak ini.
begitu sudah, kita ambil section tatakannya tadi. Ini tarik sini, enggak bisa karena ini melengkung. Harusnya kalau masalah itu masih lurus ya, bisa tertekuk. Nah, kita pegang area dalamnya, ya, yang putihnya ini, ya. Ya, ini bisa pakai ini, boleh pakai jari ya, cuma lebih terbiasa pakai. Teman-teman pokoknya pegang yang area dalamnya. Ini ujung kurang lebih kan segini ya, untuk suction. Jadi jangan terlalu panjang, nanti udah mentok itu. Terus yang ini pokoknya pegang daerah sini, jangan sini ya. Kemudian kita tarik dulu jalan ya. Kemudian kita jadi garis imajiner ya, kira-kira sampai segitu. Jangan ditutup dulu, masukkan ini posisinya ya, dia nggak bisa begitu masuk, bilang posisikan ini ya. Jadi kalau posisinya pas, ini bisa masuk. Saya agak tertahan karena pas begini dia. Anggaplah ini ya, kalau kemarin bisa masuk, anggaplah ini udah masuk ya. Oke, nanti kita cari posisi yang ini, karena bagaimanapun memang menentukan masuk. Terus kemudian jauh lebih dari 15 detik, tutup ya. Kemarin ada yang praktek di beberapa hari yang lalu itu, ini begitu masuk itu langsung ditutup, jangan, itu salah ya. Jadi masuk dulu, ini kan udah ngapa-ngapain ya, terus tutup, puter ya. Jadi kita membayangkan daerah dinding trakea itu juga akan terangkut ya, saya kira. Kita bersihkan. Nah, ulangi beberapa kali. Maaf ya Pak, saya telepon lagi, saya hisap lagi ya. Nah, itu bersihkan. Nah, ini kan yang sampai dinding ya. Ini kelemahan kalau suction kata terbiasa. Kalau open atau close section dia udah terbungkus, jadi tinggal lari aja, nanti dia udah masuk di dalam plastik lagi. Ini kita taruh di file instrumen ya, biarkan menyala saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perawatan inner kanul ya. Ini kemarin ada talinya, cuma lepas. Kita ambil tangan kiri ya, terus ke sana nih. Nanti kalau ke sini nanti seperti tadi di sambal enggak Indonesia ya. Jadi ngambilnya gini, ikutin alurnya. Terus kemudian ini direndam. Ada yang merendam juga di bengkok ya, karena dia lebih luas ya. Tapi monggo ya. Kalau ini lebih lentur memang, jadi bisa dimasukkan agak ditekan gitu. Nah, selanjutnya kita bersihkan dulu bagian pinggirnya. Nah, ini bisa juga pakai ini. Misalkan kadang ada kerak-kerak di sini, ya, di sini pinggir-pinggir tutnya itu, ya kayak upel gitulah, ya, bisa bayangkan ya. Kadang putih, kadang ada hijau, kadang merah, sama ada keberahan, ya, begitu. Supaya kita ikutin dinding ini. Selanjutnya kita bersihkan area. Kita pakai yang atas ya, yang memang untuk membersihkan apa namanya, di sini ya, di sini dulu gitu. Ini bersihkan sekitar sini, kita hanya bisa di atas ya, dari sini, kadang sampai keluar. Bersihkan sampai bersih ya, jangan hanya sekali ya, tapi sampaikan bersihkan sampai bersih, ulang beberapa kali gitu. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini tadi teman-teman ya.
ya. Jadi luarnya nanti ini kita bersihkan setelah bagian dalam. Boleh pakai lidi cotton ya, boleh juga menggunakan ini. Misalkan kotor banget ya, kita kan perlu menyikat ya. Nah, silakan ya, atau boleh pakai ini, yang mana yang memungkinkan sesuai dengan kondisi kotornya dari ini. Nah, kemudian kita bersihkan juga ini ya, karena ini nanti nempel-nempel. Keringkan bagian dalam. Tadi dibersihkan sampai bersih ya. Ini untuk mengeringkan. Terus ambil kasa, mengeringkan juga bagian luar. Kemudian kita pasangkan kembali gini ya, jangan langsung gini ya. Kita ikutin, terus ditekan ke bawah ya. Ini selesai untuk bagian inner cannula dan outernya. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Kita masih menggunakan pinset yang tadi. Maaf, ini kita bisa menggunakan punggung ya kalau ke bawah ya. Nah, kita bisa ambil asalnya ya. Nah, kita lakukan pembersihan sekitar stomanya, lubangnya ada di kaki itu. Mau di sini shoot aja sih ya. Jadi saya pakai punggung tangan karena akan melorot ini ya. Nah ini ya, kita bersihkan daerah situ menggunakan NaCl yang satunya lagi. Kalau seperti ini tiba-tiba pasien ini saturasi, ya udah pasang. Atau mau disuction lagi, lakukan suction. Tapi di skenario hanya di awal ya, sesuai yang dicek saja. Kalau untuk di pelayanan nanti kondisional. Ya. Nah, kita amati lukanya. Jadi oh ini lukanya bagus Pak, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, dan hanya sedikit kotor karena dahaknya yang menempel di sekitarnya. Gitu ya, sampaikan. Biasanya lupa, jadi nggak disampaikan. Dari bawah seperti ini, gunakan 2 pinset. Yang satu memasukkan, ya, seperti ini. Jadi kita masukkan dulu gitu. Nah, maaf ya Pak Satria, kalau sakit bilang ya Pak, nanti saya berhenti sebentar, Bapak bisa istirahat. Nah, lakukan seperti ini, ya, mengelilingi daerah stomanya. Ya, jadi kita kelilingkan, ya. Ya, ada pertanyaan? Belum. Kok kayaknya ini gitu maksudnya. Khawatirnya ada yang mengganjal. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita bersihkan kalau masuk kotor. Paling tidak teman-teman bersihkan 2 kali ya. Paling tidak. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kita tarik lagi dari bawah. Seret, sudah kita keringkan. Ya, pas kasarnya jadinya. Tetap semuanya dikeringkan dulu, walaupun nanti juga kita tetap akan pasang kasa moistnya. Ya. Nah, ini sudah saya akan ganti. Ini harusnya tisu lagi. Tidak ini. Nah, sudah di sini ada. Saya ganti pinset untuk memberikan kasa yang moist. Nah, kemudian kita gunting tengahnya.
kita pasangkan kembali. Ya. Tarik sedikit demi sedikit ke atas. Ini masih tinggal yang ini. Tidak perlu diplaster ya, jadi cukup seperti ini saja. Sudah selesai. Kemudian kita akan ganti talinya ya, kita ganti tali. Kita lepas, Pak, maaf saya ganti ya talinya karena ini sudah kotor sekali ya, seperti ini. Ini udah nggak steril, nggak apa-apa karena sudah tinggal ke talinya ya. Jadi putih ke putih ya, masukkan dari bawah, kemudian taruh posisi seperti ini ya. Kemudian yang ini sama, pokoknya pasang dulu, nanti baru kita sambungkan. Kalau pasien benar nggak akan tertarik ya. Nah, ini kita masukkan, saya angkat sebentar ya Pak. Bismillah. Nah, ini masih yang panjang. Ini kita lipat ke dalam dan jaraknya sekitar 2 jari ya. Biar kesini aja. Nah, ini ya jari, 2 jari ya. Kemudian kita sambungkan, tarik ke bawah. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita pasangkan oksigennya dan tadi kembalikan ke ya, kembali ke terapi sebelumnya. Jangan lupa terakhir, karena ini pakai kap, dikempeskan sedikit, kempeskan dulu, kemudian dimasukkan lagi ya, biar daerah dinding-dinding trakea itu dia istirahat sebentar ya. Kemudian kita masukkan kembali untuk mengunci. Ini sudah selesai, alhamdulillah Pak Satria. Ini tindakannya sudah selesai. Menjadi Kira-kira sehat. nyaman, napasnya sudah lebih enak Bapak? Ya, nanti saja apabila napasnya sudah lebih enak. Dan kita cek juga ya untuk penampilan pasien atau bagaimana oksigen itu terdistribusi dengan baik. Tentunya kan tidak ada kecacannya, tidak ada tanda-tanda sianosis. Kita cek, oh saturasinya masih 99, tidak ada kepecatan, tangannya merah ya, jadi bagus sirkulasinya. Alhamdulillah ini Bapak dari hasil pemeriksaan ya itu sudah bagus. Kemudian sebelum terakhir saya periksa dulu untuk suara nafasnya, kan sudah dilakukan pemeriksaan tadi, udah lebih longgar ya Pak, lebih enak nafasnya. Nah, tarik nafas lagi Pak, pelan-pelan. Sampai selesai ya. Kemudian kita ini kan udah rapi ya pasien. Maaf izin saya betulkan bajunya ya Pak. Betul Pak, nyaman ya. Kemana-mana ya Pak. Ada yang sakit tidak Pak? Kalau sakit mengantuk Pak? Kalau tidak dari mana? Ya, alhamdulillah. Ya, bismillah ya Pak. Ini lagi diberikan vaksin. Semoga nanti secara bertahap kesehatan Bapak membaik sehingga nanti kalau udah bisa adaptasi dengan udara bebas, ya maksa ini enggak tahu. Kalau nanti sudah bisa adaptasi, oksigen kita lepas, kita nanti coba ya Pak untuk nafas dengan udara bebas. Nah, tapi nanti kita pantau terlebih dahulu.
Ya, udah ya. Oke. Udah lebih nyaman? Lebih nyaman ya kak? Alhamdulillah.